Oke. Baik, Jadi, Pak. Baik, Pak. ya. Tunggu dulu. Oh iya, mungkin saya ini dulu bikin apa untuk absensi ya, presensi. Kekontinuan fungsi. Oke, jadi kalian sudah bisa mengisi presensi ya. Nah, seperti biasa kita mulai bahas hasil kerjaan kelompok ya. Mungkin beberapa nomor itu kurang bisa dikerjakan dengan baik gitu. Tapi nanti saya akan jelaskan ya tentang limit fungsi komposit. Nah, untuk kerjaan ini tugas 1 ya. Untuk tugas 1 itu apakah fungsi itu mengecek kekontinuan fungsi. Saya kira untuk kelompok 1 sudah mengerjakannya dengan baik ya. Jadi inti dari kekontinuan fungsi itu adalah kalian cek limitnya di titik yang ingin diperiksa kekontinuannya, apakah dia ada limitnya. Kemudian kita hitung juga nilai fungsi di situ. Jadi kalau nilai limit sama dengan nilai fungsi, itu cocok, artinya dia continue. Nah, sebagai contoh nomor 1 sudah benar dikerjakan. Ya. Nomor 1, sebenarnya kalau nomor 1 itu sesuai dengan sifat fungsi polinom, yaitu fungsi kuadratik, dia continue di daerahnya. Artinya dia continue di bilangan real, termasuk juga di X sama dengan 3. Jadi di sini sudah dicek nilai fungsinya, kemudian nilai limit kiri, limit kanannya. Ini karena fungsinya definisinya hanya 1, yaitu X kuadrat min 9, nggak perlu pakai limit kiri, limit kanan ya. Jadi langsung aja masukkan nilainya, ketemu dan itu cocok. Ya. Nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya. Jadi karena 0 sama, maka dia continue di titik X sama dengan 3. Oke. Soal nomor 2 juga demikian. Di sini kita diminta mencari apakah dia continue di X sama dengan 3. Nah, pertama dicari dulu limitnya. Nah, limit X menuju 3 dari fungsi ini sudah dikerjakan dengan benar, hasilnya 6. Sedangkan di 3 sendiri fungsi itu tidak terdefinisi, jadi H3 nggak ada. Jadi ini sudah dibilang H3 nggak ada. Jadi karena dia nggak ada, hanya limitnya saja yang diberi yang ada. Syarat kekontinuan kan nilai fungsi harus sama dengan limit. Sedangkan nilai fungsinya sendiri tidak ada gitu. Jadi dia tidak continue di X sama dengan 3 ya. Tapi di sini nggak usah tidak sama karena ini tidak ada kan. Jadi nggak usah ditulis begini gitu. Saya kasih tanda di sini. Kenapa? Karena dia tidak terdefinisi. Jadi nggak ada, nggak bisa sesuatu yang nggak ada nggak bisa dibandingin kan. Hanya itu penjelasannya. Tapi jawabannya sudah oke bahwa dia tidak continue.
Nah, kemudian untuk yang nomor 3, nah ini kalian nggak bisa langsung begini nih untuk kelompok 1 ya. Kenapa? Karena di 3 itu definisi fungsinya beda di sebelah kiri maupun di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan 3 definisi fungsinya begini. Di sebelah kiri 3 definisi fungsinya begini. Jadi karena definisi fungsi berbeda, kalian harus cari limit kiri maupun limit kanan gitu. Ya. Limit kirinya pakai fungsi yang di atas, limit kanan pakai fungsi yang di bawah gitu. Memang ketemunya 0 gitu ya. Jadi limitnya sama dengan 0. Nah, limitnya sama dengan 0, kemudian nilai fungsinya sendiri dapatnya dari mana? Nilai fungsinya dapatnya dari rumus yang di atas, karena di sini ada sama dengan, kan, untuk X sama dengan 3. Jadi pakai rumus ini, benar. Jadi karena nilai fungsinya sama dengan nilai limitnya, maka fungsi itu continue di 3. Gitu. Tapi efeknya bukan ini ya, tapi efeknya yang ini. Gitu. Makanya saya coret di sini. Ya. Jadi itu untuk soal nomor 3. Soal nomor 4 persis sama, karena di sini kelihatannya idenya langsung menganggap ini sebagai GX. Jadi salah ini ya, menghitung limit seperti ini salah. Kenapa? Karena penjelasannya definisi fungsi G itu beda di sebelah kiri maupun di sebelah kanan dari 3 gitu ya. Di sebelah kanan 3 dia nilainya min 2, di sebelah kirinya nilainya min 3X tambah 7 gitu. Jadi karena nilainya beda, kalian nggak bisa langsung begini gitu ya. Karena ini hanya untuk menghitung yang di sebelah kanan saja sebenarnya. Makanya di sini hitung limit kirinya gunakan ini ya sebagai GX. Kenapa? Karena ini X kurang dari 3 kan, kurang sama dengan 3. Oke, itu nilainya min 2 memang. Kalau dari kanan nilainya memang konstanta, yaitu limit dari konstanta hasilnya konstanta. Sehingga karena dari kiri maupun kanan nilainya sama, ya. Nah, karena nilainya limit kiri sama dengan limit kanan, maka kita katakan limitnya sama dengan min 2. Nah, sama dengan nilai G3. Maka mudah-mudahan dapat 10 juga apa. Oke. Jadi dari sini fungsi G kita simpulkan continue di X sama dengan 3. Mohon maaf ya tadi ada gangguan. Nah, nomor berikutnya. Sudah sampai di situ? Tolong respon kalau udah. Sudah. Nah, kemudian untuk nomor 5, ini fungsi bilangan bulat terbesar. Perhatikan fungsi nilai bilangan bulat terbesar itu dia tidak kontinu di setiap bilangan bulat ya. Jadi kalau di sini 2, 3, oke seperti ini. Di bilangan bulat dia nilainya loncat gitu, X. Perhatikan di 2 nilainya 1 dan 2 gini ya. Di bilangan bulat yang 2, di 3 juga nilainya loncat 2, 3 ya. Perhatikan di sini pas di 3 dia nilai fungsinya berbeda gitu. Di 1 juga demikian, di 0 juga, di min 1 juga. Artinya di setiap bilangan bulat nilai ini tidak kontinu dia ya. Kenapa? Karena kurvanya loncat gitu ya. Nah, caranya di sini kita lihat karena diminta untuk X menuju 3. Kalau 3 dari kiri, artinya kurang dari 3 kan? Artinya berlaku fungsi ini, yaitu nilainya 2. Kalau 3 dari kanan mana? Kalau 3 dari kanan, artinya lebih besar dari 3 kan X-nya? Nah, artinya nilainya 3. Jadi 3 dari kanan nilainya 3, 3 dari kiri, ini kurang sedikit dari 3, fungsinya bernilai 2. Gitu. Nah, karena limitnya tidak ada, ya, limit kiri tidak sama dengan limit kanan, otomatis tidak kontinu.
nggak usah dilihat nilai fungsinya di situ gitu. Walaupun bisa kita hitung juga nilai fungsi di 3, nilainya 3 ya. Tapi limitnya nggak ada, artinya fungsi itu tidak kontinu. Jadi itu penjelasannya ya. Tidak kontinu aja, karena pertanyaannya ditanya tidak kontinu. Kalau ditanya kontinu kanan, ya dia kontinu kanan di 3. Tapi itu tidak ditanyakan di soal ya. Jadi ditanyanya dia kontinu atau tidak. Oke, jadi itu untuk paket soal nomor 1 ya. Nah, sekarang paket soal nomor 2. Soal nomor 2 dikerjakan oleh kelompok 2 ya. Nah, di sini tentukan daerah kekontinuan fungsi. Kalian masih ingat waktu kuliah? Fungsi ada berapa jenis fungsi yang disebutkan dia kontinu di daerah definisinya? Masih ingat nggak? Ada teorema di bahan kuliah itu, contohnya fungsi polinom, fungsi trigonometri, fungsi apa lagi? Fungsi akar, eksponen, logaritma, nilai mutlak. Logaritma, ada pokoknya 7 jenis ya. Nah, ini contohnya adalah fungsi akar ya. Jadi fungsi akar dia kontinu di daerah definisinya. Nah, kalau seperti itu ya kalian tinggal mencari DF-nya saja gitu. Kenapa? Karena dia berdasarkan teorema, dia kontinu di daerah definisinya. Nah, DF-nya artinya kalian mencari ini yang di dalam tanda ini lebih besar sama dengan 0 ya. Dan pembaginya juga tidak boleh sama dengan 0 ya. Ini sudah benar seperti ini. Nah, dari sini ketemu X yang dari sini ya. Ini kalau dicari solusinya, X kurang sama dengan 1. Gampang ini, kenapa? Karena X kuadrat kan selalu positif ya. Kalau X kuadrat selalu positif, maka tinggal ini saja yang supaya dia positif, ini harus lebih besar dari 0 kan? Kalau yang bawah sudah pasti positif. Kalau ini lebih besar dari 0, artinya apa? Artinya X-nya kurang sama dengan 1 kan gitu. Jadi kita dapatkan DF-nya yang ini, solusi dari ini adalah X kurang sama dengan 1, dan ini X tidak sama dengan 0. Jadi jawabannya ini, daerah kekontinuannya ya. Boleh begini, boleh juga ditulis seperti ini. Intinya adalah mencari daerah fungsi DF-nya ya. Di situ daerah kekontinuannya. Untuk fungsi akar ya. Nah, kemudian untuk fungsi G ini juga sebenarnya fungsi apa nih? Fungsi pembagian, nah ada fungsi akarnya, ada ini gabungan antara fungsi rasional dengan fungsi akar, tapi nggak apa-apa. Ini juga daerah kekontinuannya adalah daerah dari fungsi G. Nah, daerah dari fungsi G, kita lihat bahwa daerah fungsi G itu, kita lihat fungsi akar dulu. Fungsi akar ini, karena dia sebagai penyebut, dia tidak boleh sama dengan 0. Kalau akar tidak boleh sama dengan 0, artinya 4 min X kuadrat juga tidak sama dengan 0. Ya. Kemudian karena ini ada di dalam tanda akar, ini juga harus lebih besar sama dengan 0. Udah benar ini. Nah, yang ini adalah syarat karena dia ada di dalam akar kuadrat. Kemudian yang ini adalah syarat karena dia sebagai pembagi gitu ya. Sebagai pembagi, sehingga dari sini kita akan dapatkan 4 min X kuadrat lebih besar dari 0. Ini kalian cari solusinya. Ini kan bisa sama dengan, jadi kalau ini kan setara dengan X kuadrat kurang dari 4 ya. X kuadrat kurang dari 4, kalau diakarkan ini ketemu nilai mutlak X kurang dari akar 4, 2. Dari sini ketemu min 2 kurang dari X kurang dari 2. Jadi ketemu ini, G. Jadi daerah kekontinuan fungsi G adalah dari min 2 sampai 2 selang buka ya. Nah,
Nah, kemudian nomor 3. Nah, di nomor 3 baru kalian ini cek ininya. Karena ini bukan fungsi yang ada di 7 teorema itu ya, di teorema yang ada 7 itu. Karena ini fungsi sepenggal-sepenggal. Nah, kalau di fungsi sepenggal-sepenggal ini kalau ini adalah fungsi polinom, oke, daerah kekontinuan bisa kita hitung masing-masing ini. Tapi kita yakini untuk selang terbukanya saja. Begitu di daerah-daerah perubahan dua fungsi ini, di 0 maupun di 1 itu harus dicek kekontinuannya di titik 0 dan di titik 1. Ya. Jadi kekontinuan di titik 0 dan di titik 1 harus ada usaha tambahan di sini. Ya. Itu kenapa? Karena fungsi ini tidak merupakan bagian dari 7 fungsi yang ada di teorema itu gitu ya. Kenapa? Karena ini fungsi sepenggal-sepenggal. Makanya dilakukan itu. Udah benar apa yang dilakukan oleh kelompok ini ya. Kelompok 2. Jadi pertama dicek di 0. Dicari limit ketemu ya. Limit kiri kanan ketemu 0. Kemudian nilai fungsi di 0 juga 0 sama, maka dia continue di 0. Jadi titik 0 dia continue. Oke. Nah, kemudian di titik 1 dicek juga continue ternyata gitu. Ya. Saya nggak berlama-lama di sini. Jadi kesimpulannya adalah fungsi itu continue di semua titik real ya, semua X real. Ini soal nomor 3, udah dijawab dengan benar. Nah, kemudian di soal nomor 4, nah ini juga fungsi sepenggal, ini tidak merupakan bagian dari teorema ya. Nah, jadi karena ini adalah fungsi-fungsi polinom ya, pasti dia continue di X kurang dari 0, yang ini juga continue di 0 sampai 1, tapi tidak sama dengan ya, di selang terbuka. Nah, kemudian dia juga continue di X lebih besar dari 1. Kenapa? Karena ini fungsi polinom ya, fungsi linear. Tapi di 0 dan di 1, jangan dulu, enggak otomatis continue, mesti dicek gitu. Nah, di 0 dicek, ternyata limitnya sama dengan nilai fungsi, jadi dia continue di 0. Oke, udah benar. Kemudian lanjut dicek di 1. Nah, di 1 dicek, cari limitnya, ternyata beda gitu. Artinya limitnya nggak ada di 1. Otomatis dia tidak continue. Jadi di 1 dia tidak continue. Jadi kesimpulannya fungsi G itu continue di seluruh bilangan real selain 1. Selain di X sama dengan 1. Karena di 1 dia tidak continue. Oke, sudah paham sampai di sini? Saya tanya, silakan direspon. Oke. Pak. Nah, kemudian yang soal nomor 5. Nah, fungsi soal nomor 5 di sini ini kan merupakan fungsi akar dan fungsi ini ya, apa namanya, rasional gabungan dari itu. Nah, ini syarat kekontinuan ya di daerah dari fungsi f itu. Nah, daerah fungsi f itu yang mana? Yang pertama, fungsi akar itu harus x-nya lebih besar sama dengan 0. Kenapa? Karena di bawah tanda akar kuadrat harus positif, lebih besar sama dengan 0. Nah, kemudian di sini karena pembagi nggak boleh. Jadi x min 2 tidak harus tidak sama dengan 0, kan gitu. Artinya x tidak sama dengan 2. X lebih besar sama dengan 0, x tidak sama dengan 2, jadinya seperti ini kan. Nah, ini artinya dari 0 sampai tak hingga selain 2. Atau bisa juga ditulis 0 sampai 2 atau lebih besar dari 2 ya. Lebih besar dari 2. Jadi ini ya. Jadi pakai atau ya, bukan dan ya. Paham ya? Karena kalau kalian tuliskan dan, ini jawabannya apa? Himpunan kosong nanti. Kalau kalian tulis angka dan di sini kan artinya dua-duanya harus dipenuhi kan?
Oke, kenapa saya coret dan-nya dengan atau? Paham ya? Pak. Jadi ya, Pak. kenapa? Karena dan, kalau Anda tulis dan di sini nih himpunan kosong jadinya. Oh, sudah nggak ada. Itu soal nomor 2. Nomor 3. Nomor 3 saya pikir sudah ini ya. Ini mencari konstanta AB agar fungsi F ini kontinu di R. Syaratnya begini ya, penjelasannya ya. Kalau dia kontinu di R, artinya dia kontinu dari min tahingga sampai tahingga gitu. Jadi penjelasannya harusnya begini. Untuk X yang kurang dari 0, abaikan sama dengannya ya. Untuk X yang kurang dari 0, ini kan fungsi kuadratik, fungsi polinom. Dia pasti kontinu fungsi polinom kan. Untuk X kurang dari 0. Untuk X antara 0 dan 1, tapi nggak ada sama dengannya. Ini juga fungsi polinom, fungsi linear. Ini pasti juga kontinu. Ya. Menggunakan teorema itu ya. Kemudian untuk X lebih besar dari 1. Ini bentuk fungsi akar, fungsi akar ya. Ini juga kontinu kan fungsi akar. Jadi untuk X lebih besar dari 1 di antara 0 dan 1 tanpa sama dengan ya. Dan kurang dari 0 itu dia selalu kontinu gitu. Alasannya tadi. Tinggal kita cek di 0 dan di 1. Kenapa kita cek di 0 dan di 1? Karena definisi fungsinya beda di sini gitu kan gitu. Nah, pertanyaannya adalah berapa nilai A dan B supaya fungsi ini kontinu? Nah, kalau demikian, maka kita tinggal mencari limit kiri, limit kanan sama dengan nilai fungsi di 0. Nah, kemudian dari situ ketemu hubungan antara A dan B. Kemudian di berikutnya di 1 juga begitu, limit kiri, limit kanan, dan nilai dari fungsi F di 1. Itu harus sama, supaya dia kontinu di titik 1. Nah, dengan syarat seperti itu, ya, tidak lama-lama saya menjelaskan di sini, nanti kalian akan ketemu hubungan min A sama dengan B gitu ya. Kenapa kok min A sama dengan B? Coba aja lihat di sini kan. Limit kiri untuk 0. 0 min A kan. Jadi dapatnya min A di sini. Limit kanan 0 juga kan. Min A kali 0 tambah B. Jadi ketemunya min A sama dengan B kan gitu. Min A harus sama dengan B. Sama dengan nilai fungsinya yaitu min A. Jadi ketemunya ujung-ujungnya min A sama dengan B. Kemudian limit di 1. Limit kiri berapa? Min A kali 1 tambah B. Jadi min A tambah B. Limit kanannya berapa? Akar 1 min B. Ketemunya 1 min B. Jadi dari sini kita dapatkan min A tambah B sama dengan 1 min B. Jadi min A tambah B sama dengan 1 min B. Nah, dari persamaan ini, persamaan 1 dan persamaan 2, dicari solusinya ketemu ini. Yaitu ketemu B-nya sepertiga, A-nya min sepertiga. Oke ya, mudah-mudahan jelas ya. Jadi tinggal ini aja syarat kekontinuan di titik itu. Nah, demikian juga untuk ini. Untuk nomor 2 ya. Nomor 2 juga sama, penjelasannya tadi untuk X lain di 1 dan di 2, fungsi itu pasti kontinu. Jadi itu dulu penjelasannya. Untuk X lain 1 dan 2, fungsi itu pasti kontinu karena bentuknya merupakan fungsi linear. Fungsi linear atau fungsi bagian dari fungsi polinom selalu kontinu di daerahnya. Tinggal kita cek di 1 dan di 2. Nah, pertanyaannya ada berapa nilai A dan B sehingga fungsi itu kontinu di 1 dan di 2. Nah, kalau di 1 artinya apa?
Lihat di sebelah kiri 1. Di sebelah kiri 1 masukkan ke sini hasilnya 2 ya. 2. Sedangkan di sebelah kanan 1, limit kanannya hasilnya adalah A kali 1 tambah B. Jadi ketemu A plus B. Jadi 2 sama dengan A plus B. Jadi ketemu ini ya, persamaan 1. Ini persamaan 1 ketemu. Kemudian kita lihat di 2 sekarang. Di 2. Di 2 sebelah kiri, limit kirinya apa? 2A tambah B. Ya, 2A tambah B. Limit kanannya berapa? 3 kali 2, 6. Jadi dari sini kita dapat persamaan 2A tambah B sama dengan 6. 2A tambah B sama dengan 6. Jadi kita punya persamaan ini. Ini persamaan pertama dan ini persamaan kedua. Ya, tinggal mencari solusi dari ini. Gampang lah itu ya. Masukkan nilainya ke sini, nah, nanti ketemu nilai A-nya 4, B-nya min 2 gitu. Oke, udah benar. Bagaimana? Sudah paham sampai di sini untuk soal ini? Ada yang perlu saya perjelas lagi? Halo? Paham, Pak. Sudah, Pak. Nah, sekarang soal nomor 4. Nah, ini nih yang ini ya. Yang salah semua nih dari dua kelompok itu. Masalahnya fungsi yang dikasih itu sedemikian rupa sehingga dia nggak kontinu gitu. Teorema kekontinuan nggak bisa dipakai. Gitu. Kalau teorema kekontinuan itu syaratnya gimana? Apa? Fungsi ini kontinu di 3. Syaratnya apa? GX GX continue di 3. Nah, FX continue di F GX. continue di G3 kan gitu. Di G3 dia continue F-nya kan gitu. Padahal Ya, di Pak. sini B-nya itu tidak continue kan di 3. Demikian juga ini F-nya harus continue di 1. Kalau kita masukkan di sini 1 berapa nih? Beda nilainya ya. Limit kiri, limit kanan. Di sini juga, kalau kita masukkan di sini juga limit kiri, limit kanannya juga udah beda gitu. Jadi dia tidak, kalau kita menggunakan teorema kekontinuan nggak bisa gitu. Jadi nggak bisa kita terapkan teorema kekontinuan untuk soal kita yang ini. Jadi mau nggak mau kekontinuannya diperiksa secara definisi gitu. Definisi kontinu itu apa? Gitu. Coba. Kalau ditanya definisi kontinu dari fungsi komposit itu apa? Ya, tuh nilai limit. fungsinya harus sama dengan limit. Ya, limit X menuju 3 dari f Gx. Ini harus sama dengan f G3 gitu. Ini syaratnya gitu. Dia kontinu di 3. Kalau yang ini artinya syaratnya limit X menuju 1 dari Gfx ini harus sama dengan Gf1. Jadi ini syaratnya. Jadi mau nggak mau kita harus cari limit ini gitu. Kita harus cari ya. Mau nggak mau kita harus cari limit ini, kemudian cari ini, kemudian bandingkan hasilnya gitu. Ini demikian juga kita cari limit ini, kemudian bandingkan hasilnya. Kalau sama baru oke gitu. Baru dia continue. Oke, jadi itu prinsipnya. Tidak bisa kita hitung secara langsung gitu ya intinya. Kenapa? Karena persyaratan dari teorema tidak dipenuhi. Nah sekarang saya ingin jelaskan pelan-pelan ya, karena ini agak memusingkan nih kalau pertama kali. Kamu udah baca belum? Udah sempat baca belum yang ini? Jawaban saya. Sempat, Pak. Sempat, Pak. Gimana? Ngerti? Ngerti? Nah, saya ulang lagi ya. Ulang lagi pelan-pelan. Kan kita tujuannya mencari kekontinuan fungsi dx sama dengan 3. Untuk itu kan kita mencari limitnya kan.
Kita cari persyaratannya kan limitnya harus sama dengan nilai fungsi. Limitnya sendiri kita hitung limit kiri maupun limit kanan. Nah, sekarang dalam proses saya menghitung limit kiri, saya lakukan seperti ini. Kalau kan tujuan kita mencari ini ya. Tujuan kita mencari limit ini, X mendekati 3 dari arah kiri dari FGX. Nah, di sini ada G dulu kan, yang pertama kali. Nah, makanya karena X menuju 3 dari arah kiri, artinya kan X-nya kurang dari 3 tuh. Nah, kalau X kurang dari 3, lihat GX-nya sama dengan berapa kalau X-nya kurang dari 3? 5. GX-nya 5, karena GX kan 5. Nah, GX 5, nanti oleh F dibawa kemana? Nah, perhatikan, kalau GX-nya nilainya 5, oleh F dibawa kemana? X kuadrat plus 1. Kuadrat tambah 1. Ke sini kan, ke rumus yang ini kan? Iya, Pak. Nah, makanya di sini, sehingga karena GX-nya 5 itu kan memenuhi syarat di sini, maka dibawa ke sini. Makanya FGX-nya menjadi GX kuadrat ditambah 1. GX kuadrat ditambah 1. Karena GX-nya nilainya pas 5, jadi 5 kuadrat tambah 1, jadi 26. Gitu. Jadi FGX-nya nilainya 26. Gitu. Nah, sehingga limit untuk X menuju 3 dari arah kiri, FGX, sama dengan limit X menuju 3 dari arah kiri, 26. Hasilnya 26. Gitu. Ini limit kirinya. Ya. Udah paham sampai di situ? Paham, Pak. Nah, sekarang kita cari limit kanan. Artinya mencari limit FGX untuk X menuju 3 dari arah kanan. Nah, kalau 3 dari arah kanan kan artinya yang ini yang kepake kan? Rumus ini kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, jadi kalau X lebih besar dari 3, GX-nya gimana? GX-nya kan X min 5. Kalau X lebih besar dari 3, X min 5-nya gimana? Masing-masing dikurangi 5 nih. 3 min 5. X min 5 lebih besar dari 3 min 5. Jadi X min 5 lebih besar dari min 2 kan? Iya, Pak. Ya kan, kalau X lebih besar dari 3, kemudian masing-masing dikurangi 5, karena GX-nya X min 5 ya. Ini lebih besar dari min 2. Artinya GX-nya lebih besar dari min 2 dikit. Gitu. Lebih besar dikit dari min 2. Kalau GX-nya lebih besar dari min 2, coba. Kalau GX-nya lebih besar dari min 2, artinya nilainya dekat-dekat min 2, tapi lebih besar dikit ya. Min 2 itu pakai rumus yang mana? Pakai rumus yang ini oleh F atau rumus yang ini? Yang 3X plus 32. Nah, ini kan, kenapa? Karena dia nilainya negatif kan, pakai rumus yang ini gitu. Makanya FGX itu menjadi 3GX ditambah 32 gitu. Ya. Jadi FGX-nya menjadi 3GX ditambah 32. Nih. Kemudian GX-nya sendiri kan X min 5, jadi 3 kali X min 5 tambah 32 gitu. Maka limitnya dengan demikian, karena FGX yang bentuknya seperti ini, maka limit kanannya diganti dengan rumus ini gitu. Jadi 3 kali X min 5 tambah 32, masukkan ke 3 di sini, 3 kali min 2, min 6 tambah 32, hasilnya 26 gitu. Jadi limit kiri sama dengan limit kanan. Limitnya ada ya, limit fungsi majemuknya ada. 26 nilainya. Kemudian berikutnya kita cari juga FG3. Nah, kalau FG3 kita langsungkan FG3 hasilnya 26 ya. FG3-nya hasilnya 26. Oh, limit kiri sama dengan limit kanan sama dengan nilai fungsi. Oh, kalau gitu dia kontinu di X sama dengan 3 sesuai dengan syarat kekontinuan di suatu titik gitu. Oke. Jadi itu untuk soal nomor A, yaitu F.G. Dia kontinu di X sama dengan 3. Tapi pembuktiannya tidak menggunakan teorema ya, karena syarat teorema tidak dipenuhi. Nah, kemudian soal nomor B. Soal nomor B itu dibalik G.F, tapi di 1. G.F tapi di 1. Nah,
Di sini agak pusing ngelihatnya, jadi saya copy dulu soalnya biar kita ingat seperti apa fungsinya ya. Ini soal nomor B. Ini fungsinya saya buat kecil di sini supaya kita ingat aja fungsinya seperti apa. Oke. Nah, kita lihat sekarang limit ini ya. Kekontinuan fungsi G.F di 1. Jadi kita harus mencari limit kiri dan limit kanan kan gitu. Untuk G.F. Nah, limit kiri dari 1. Nah, kan F dulu kan. F X kurang dari 1. Yang mana yang kita pakai? Yang ini kan ya. Karena X kurang dari 1. Jadi X mendekati 1 dari arah kiri. Rumus ini yang Bang. Nah, kalau X kurang Fx-nya. Nah, ini kan Fx-nya kan 3x tambah 32. Nah, di sini kalikan 3. 3x. Ini kurang dari 3 kan? 3. X kurang dari 3. Karena 3x, 3 kali x kurang dari 3 kali 1. Jadi 3x kurang dari 3. Kalau ditambahin 32, jadi 3x tambah 32 pasti kurang dari 3 tambah 32. 35. Jadi artinya untuk X yang kurang dari 1, nilai Fx-nya kurang dikit dari 35. Ya, nilai Fx-nya kurang dikit dari 35. Kalau nilai Fx-nya kurang dikit dari 35, oleh fungsi G dibawa kemana? Lihat definisi fungsi G. Yang bawah kan? Kurang 5. Nah, sehingga Gfx itu adalah sama dengan ini kan? Fx min 5. Gitu. Jadi, dari sini Gfx sama dengan Fx min 5. Jadi, Fx-nya sendiri adalah 3x tambah 32 min 5. Jadi, hasilnya 3x tambah 27. Nah, ini bentuk-bentuk dari Gfx-nya. Sehingga limit X menuju 1 dari arah kiri Gfx sama saja dengan limit X menuju 1 dari arah kiri 3X ditambah 27, hasilnya 3 kali 1 tambah 27, 30 kan. Nah, berikutnya untuk X mendekati 1 dari arah kanan. Nah, kita lihat F-nya dulu. Nah, di sini untuk F-nya, untuk 1 dari arah kanan kan ini ya. Ini rumusnya oleh F. Jadi untuk X lebih besar dari 1, Fx-nya berlaku rumus ini. X kuadrat tambah 1, 1 kuadrat tambah 1, 2. Jadi kalau X lebih besar dari 1, Fx-nya pasti lebih besar dikit dari 2. Nah kalau dia lebih besar dikit dari 2, mana yang kita pakai fungsi G-nya gitu? Kalau fungsi F-nya lebih besar dikit dari 2. Ini kan? Ini daerahnya kan? Ya. Lebih besar dikit dari 2 itu ada di sini. Maka Gfx-nya itu sama dengan apa? Apapun oleh fungsi G, begitu dia kurang dari 3 dibawa ke 5. Jadi Gfx-nya nilainya 5. Gitu. Sehingga dari sini limit X menuju 1 dari arah kanan Gfx hasilnya limit dari 5, hasilnya 5. Nah kita lihat limit kiri beda dengan limit kanan ya. Jadi limit dari Gfx itu di 1 tidak ada limitnya. Nah, karena limitnya tidak ada, otomatis dia tidak kontinu. Gitu. Karena persyaratan limitnya aja tidak ada. Jadi nggak usah dicari GF1-nya. Ya kalau dicari juga silahkan aja, tapi yang jelas limitnya sudah tidak ada. Gitu. Jadi kesimpulannya dia tidak kontinu di 1. Bagaimana? Sudah jelas sampai di sini? Ini Jelas, Pak. untuk Sudah jelas, fungsi Pak. komposit. Ya. Nah, kemudian untuk ini teorema nilai antara, ini kan di kuliah waktu itu ya dijelasin ya, sorry. Jadi apakah ada solusi real di ini? Syaratnya pertama, ya tentu kalian
apa namanya, tunjukkan bahwa fungsi ini ya, fungsi f yaitu fx-nya yang ini ya. Jadi tunjukkan dulu bahwa fungsi ini fungsi fx ini merupakan fungsi yang kontinu di 01 ya. Kemudian kalian hitung nilai f0-nya ternyata negatif, f1-nya nilainya positif, karena tujuan kita mencari nilai akar yaitu yang nilainya sama dengan 0. 0 itu ada di antara nilai negatif dan nilai positif, maka berdasarkan teorema nilai antara pasti ada C di antara 0,1 sedemikian sehingga FC-nya sama dengan 0. C-nya merupakan solusi dari fx sama dengan 0 kan gitu. Kenapa? Karena kita dapatkan FC sama dengan 0. Dia memenuhi sifat fx sama dengan 0 ya untuk C tertentu. Jadi memang solusinya ada di antara 0 dan 1. Nah, kemudian untuk nomor 2, nah ini saya coret di sini. Kenapa? Karena kalian memasukkan bukan bilangan dalam hal ini ya. Min tahingga dengan tahingga, nggak bisa itu ya. Jadi salah satu triknya ya dicoba-coba dulu di antara beberapa bilangan gitu ya. Dicoba. Ini saya sebagai contoh ilustrasi, ini kita lihat di min 2 nilainya negatif, di 0 nilainya positif. Ini sudah cukup untuk menyatakan bahwa akar itu ada di antara 0 dan min 2 ya. Jadi jangan pakai ini min tahingga sampai tahingga gitu ya. Jadi itu saja untuk soal nomor 2 ya. Jadi solusinya dari min 2 sampai 0. Kenapa? Karena akar itu kan sama dengan 0. Nah, nilai 0 itu ada di antara 14 positif dengan min 36 negatif. Mungkin kalian bisa cek lagi lebih dekat lagi. Entah min 21 atau dari 10. Lihat aja nilai di F1-nya berapa ya. Tapi jawaban ini juga udah oke ya. Jadi dia solusinya ada gitu ya. Memiliki solusi real. Dan kita lebih jelaskan lagi bahwa solusi real itu ada di antara min 2 sampai 0. Oke. Nah, kemudian yang nomor 3 sudah dijawab dengan oke ya penjelasannya. Jadi saya nggak menjelaskan lagi. Ya intinya adalah tunjukkan bahwa fungsi itu pertama dia harus continue dulu di selang tertutup AB. Dalam hal ini di selang tertutup 01 ya. Kemudian kita pilih tujuannya apa. Kalau ini memiliki akar artinya ini sama dengan 0 kan. Artinya kita pilih N sama dengan 0. Kalau kita pilih N sama dengan 0, artinya pembatas AB-nya, nilai fungsinya harus menjepit ya, mengapit nilai 0 itu. Yang jelas, yang satu harus positif, yang satu harus negatif, supaya mengapit ya. Nah, di sini contohnya bernilai positif. Jadi pengapitnya seperti ini. Jadi memang dia ada di antara 0 dan 1 solusinya. Dengan teorema nilai antara buktikan bahwa fx ini oke. Kalau ini ya, ini ada C sedemikian sehingga fc sama dengan 10, itu artinya kalian mencari n-nya sama dengan 10 ya. Sehingga kemudian kalau n-nya sama dengan 10, kalian harus mencari AB sedemikian sehingga FA-nya kurang dari 10, FB-nya lebih besar dari 10, atau sebaliknya ya. FA-nya lebih besar dari 10, FB-nya kurang dari 10 gitu. Pokoknya dia ngapit nilai 10 itu. Nah, di sini sebagai contoh diambil 2 dan 3 ya. Dalam hal ini 2 dan 3 itu mengapit nilai 10. Jadi bisa diambil 2, 3. A-nya 2, B-nya 3 gitu. Nah, dan kita tahu bahwa FA ini dengan N. N-nya kita ambil sama dengan 10. Oke, ini sudah oke. Kemudian kalau berpotongan juga sudah oke ya. Jawabannya sudah benar seperti itu.
Nah. Ya. Kemudian nomor 5 juga sudah oke jawabannya, mirip dengan apa yang saya jelaskan waktu kuliah ya, karena ini soalnya mirip. Dia berpotongan dengan C ada di antara min 2 sampai 0. Oke, ini cara jawabnya udah benar gini ya. Jadi saya nggak komentar apa-apa di sini, udah benar dijawabnya. Dan bagi mereka yang ini kan saya udah taruh di WA itu, jadi kalian bisa lihat 10-10-nya jawaban temannya ya. Jadi kalian lihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang sudah dibenerin, atau yang sudah dikoreksi. Nah, untuk kelompok 6 sudah oke, saya kira ini tidak perlu mengulang. Nah, cuman ini ya, di kelompok 6 ini ada yang perlu diluruskan. Kalau limit kiri, limit kanan, nggak perlu nilai-nilainya dimasukin kiri kanan begini ya. Karena ini limit, jadi nggak perlu 3 min gitu, nggak usah ya. Jadi ini saya koreksi, saya hapus ininya yang ada min-minnya ya. Demikian juga limit kanan itu nggak usah yang ini. Jadi dia continue sebenarnya jawabannya ya. Cuman agak bingung saya dengan kelompok 6. Di soal nomor 3 jawabannya agak ada dimasukkan min-minnya, tapi di soal nomor 4 enggak gitu loh. Soal nomor 4 sudah benar gitu. Jadi nggak tahu, ini kan 3 min ya, 3 minnya nggak dimasukin kan. Udah benar ini. Tapi yang di nomor 3 malah salah. Nanti tolong dikoreksi ya. Maksudnya diingat-ingat gitu, jangan seperti itu. Nah, kalau yang ini sudah, jadi karena limitnya tidak ada, nah ini ada kurang nulis ya. Sorry, di sininya nggak ada. Oke, jadi itu koreksi dari saya untuk soal nomor 6, kelompok 6. Kelompok 7. Mohon maaf, Pak. Ya. Tadi soal nomor 6, yang nomor 2 kan kelompok 6, yang soal yang kedua itu kan tadi continue, sedangkan pas di kelompok 1 itu tidak continue. Ya. Ini kan nilainya 0 kan, ini kan 0. Ini Nomor jawabannya 2, harusnya Pak. continue. Ya, nomor 2. Iya, jawabannya harusnya continue, makanya saya coret ini. Tidaknya saya hapus. Dan, Maksudnya oke, yang nomor ya. Maksudnya tadi yang nomor 2, yang di kelompok 6 ini kan jawabannya continue. Tapi pas di kelompok 1, jawabannya tidak continue. Yang benar yang mana, Pak? Oh, tadi di soal nomor 3 ya? Di kelompok berapa kamu? Di kelompok 1, yang nomor 2. Kelompok 1. Saya tes. Kelompok 1. Nomor 2. Nomor 2. Itu kan tidak continue jawabannya. Ini soalnya beda ini kan? Nomor 2 ya, nomor 2 tidak, ini jawabannya tidak continue. Tapi pas di kelompok 6, jawabannya yang nomor 2 continue. Tunggu. Ini 6. Ini 6 tidak continue di H3-nya tidak terdefinisi. Oh, ya. Kalau ini sudah benar nih. Ini sudah benar nih. Oke. Coba saya lihat soal nomor 6 ya. Kelompok 6 ya. Sorry. Nomor ini ya? Iya, Pak. Yang ini ya? Iya. H3-nya mana nih? Saya yang salah koreksi H3-nya. Nah, ini yang salah nih. Sorry. Tidak ada H3 ya. Jadi kalau demikian ini tidak continue.
Jadi ini yang salah. Oke, saya luruskan ya. Sudah? Baik, Pak. Terima kasih. Oke, jadi yang kelompok 6 juga ya, sorry. Saya yang salah ini, untung diingatkan. Nomor berapa sekarang? Kelompok berapa? Kelompok 6 sudah ya? Oh, oke, udah. Pak. Kelompok 7 sekarang. Kelompok 7. Kelompok 7 sebenarnya udah benar ya. Tapi kelompok 7 mengerjakannya tanpa mengerjakan dua versi gitu. Yang satu versi menggunakan teorema cukup ya. Sampai di sini aja sudah cukup. Tapi kelompok 7 mengerjakan lagi tanpa harus melalui teorema gitu. Dan ini juga udah benar gitu. Jadi mengerjakan dengan dua versi dan itu dua-duanya udah benar gitu. Itu saja komentar saya untuk kelompok 7 ya. Jadi kelompok 7 itu mengerjakannya tanpa ada teorema pun sudah benar gitu. Jadi tanpa harus ada, cuman jadi panjang jadinya jawabannya. Oke. Kelompok 7, tapi kalau nanti untuk soal-soal yang memilih, jangan begini ya. Ini hanya benar kalau di esai ya. Kalau soal memilih cukup lihat dulu ininya. Kalau misalkan fungsinya itu sudah ada di teorema, nggak usah didetilkan gitu. Tapi kalau fungsinya belum ada di teorema seperti ini baru didetilkan gitu. Nah kalau yang ini baru didetilkan gitu. Oke, jadi itu saran saya untuk kelompok 7. Udah benar nih jawabannya. Ya. Kemudian kelompok 8. Nggak tahu nih kelompok 8 banyak kalimatnya yang berlebihan ya makanya saya coret gitu, nggak perlu gitu kalimat itu ya. Jadi kayak ini nih, ini membingungkan orang malah kalau ditambahkan ini gitu. Jadi cukup dihapus saja yang bagian ini gitu. Ya saya coret itu artinya kalimat ini tidak menambah penjelasan gitu. Makanya saya coret. Ya. Demikian juga yang itu. Tapi jawabannya sudah benar gitu. Oke, ini untuk kelompok 8. Kelompok 9 mencoba untuk menerapkan teorema di sini ceritanya gitu, tapi ini nggak ada teorema begini gitu, ya. Nggak ada teorema begini, pakai limit kiri saja gitu, nggak. Jadi ini jawabannya saya coret ya, karena menggunakan teorema tidak pada tempatnya gitu. Teorema itu harus continue di titik itu gitu, bukan di kiri aja atau di kanan saja gitu. Oke, makanya ini saya kasih lihat penjelasan di kelompok 4 yang tadi barusan saya ini kan lakukan ya. Jadi itu untuk ini ya. Jadi penjelasannya saya coret. Kenapa? Karena penggunaan teorema tidak tepat di sini. Oke, itu saja saran saya untuk kelompok 9. Kelompok 10 nomor 1 kurang jelas ya. Saya udah perjelas ininya. Nomor 2 udah rada benar, udah benar. Cuman di sini kok R1, F-1 harusnya ya. Jadi min 2 sampai sebenarnya 1 juga oke gitu ya. Tapi min 1 lebih dekat lagi gitu. 1 juga udah oke gitu ya. Jadi sudah oke. Cuman kan yang kamu kerjain kan min 1 dengan min 2, ngapain yang ini yang dipakai kan udah lebih dekat yang ini antara min 1 dengan min 2 gitu. Dibanding dengan antara min 2 dengan 1 gitu. Kan lebih dekat ini gitu. Lebih presisi jawaban kita gitu. Tapi jawaban Anda juga nggak salah gitu. Antara min 2 1 dengan min 2 min 1 ini kan mencakup ini kan. Bagi ini kan himpunan bagian dari ini, jadi oke-oke saja gitu. Yang lain sudah oke, udah benar ya. Jadi seperti itu ininya.
Jadi komentar saya terhadap tugas yang kalian lakukan. Oke, setelah ini apakah kalian ada pertanyaan-pertanyaan lain terkait dengan pemahaman materi, terutama tentang kekontinuan fungsi? Tunggu. Kalkulus ya. Coba kita lihat kalkulus kekontinuan fungsi. Ini nah, ini yang mengenai jawaban ini ya. Untuk kelompok 5, untuk tugas 5, ini kurva fungsi yang kalian cari itu sebenarnya bentuknya seperti ini. Jadi saya tunjukkan kurva fungsi itu seperti ini. Jadi memang kalau kita lihat fungsi yang pertama ini, ya fungsi ini nilai-nilai nolnya itu ada di antara 0 dan 1. Ya, kita lihat dari fungsi yang sebenarnya ya, kalau kita gambar grafik. Untuk soal nomor 2, itu kalau kita lihat di grafik, pembuat nolnya, yaitu akarnya, ada di antara min 2 dengan min 1. Jadi ada di sini. Ya, min 2 dengan min 1. Kemudian untuk fungsi yang ketiga, ini akarnya, nilainya nomor 3 itu apa yang ditanya? Akar juga ya. Nah, akarnya itu, nih, dia punya akar banyak di sini. Dia punya dari min 1, 0, 0, 1 juga ada. Gitu. Kemudian dia juga punya akar di sini. Di berapa nih? 1, 2, 3, antara 3 dengan 4 juga ada. Jadi banyak dia punya akar ya fungsi ini. Sedangkan fungsi yang keempat ini akarnya ada di antara 2 dan 3. Ya, fungsi yang keempat. Fungsi yang kelima akarnya ada di antara, kalau ini kalau ini adalah min 2, akarnya itu ini ya, di titik ini. Titik ini nilainya ada di antara min 1 dan 0. Jadi akarnya, titik potongnya ini ada di antara min 1 dan 0. Jadi itu ilustrasi ininya kalau kita tahu grafiknya ya. Kita tahu bahwa akarnya ada di situ. Solusinya. Oke, itu saja. Nah, software untuk menggambar grafik di internet, di Android banyak banget ya software untuk membuat grafik. Jadi kalian tinggal download aja software itu, kemudian pelajari dikit softwarenya, nanti kalian bisa gambar grafiknya. Jadi punya bayangan seperti apa grafik dari fungsi-fungsi polinom itu ya. Jadi itu. Kemudian selanjutnya apakah ada pertanyaan? Pertanyaan lanjutan untuk ini? Halo? Adakah pertanyaan lanjutan untuk ini? Nah, kalau tidak, saya ingin menambahkan beberapa pertanyaan ya. Beberapa pertanyaan yang bisa kalian kerjakan. Ini kita sampai jam berapa ini? Oh ya, kita terlambat tadi ya, setengah jam. Coba misalkan saya punya soal begini, silakan dikerjakan ya. Sambil saya tulis soalnya, kalian kerjakan. Soal nomor 1.
Oke, silakan itu dikerjakan ya. Silakan ini dikerjakan. Nanti saya minta seorang untuk untuk menyajikan jawabannya. Ya. Kemudian soal nomor 2. Oke, ada 3 soal ya. Coba kalian kerjakan. Mungkin ini dulu supaya ini fokus pengerjaannya. Soal nomor 1 dikerjakan oleh kelompok 1, 2 gitu. 1, 2 3 ya. 1, 2, 3, nomor 2 4, 5, 6, nomor 3 7, 8, 9, 10. Jadi kelompok 1, 2, 3 nomor 1, kelompok 4, 5, 6 nomor 2, kemudian nomor 3 kelompok 7, 8, 9, 10. Oke, saya kasih waktu berapa kira-kira? Oke, 5 menitan lah. Silakan dikerjakan ya.
Ya. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, sudah. Bisa digedein nggak ya? Teman-temannya udah ngelihat belum hasil tulisannya? Kelihatan, Pak. Terlihat, Pak. Oke, silakan. Nanti jawaban yang sudah saya okekan, nanti kalau misalkan ada yang nanya, silakan aja dikontak temennya ya yang sudah mengerjakan ini. Oke, silakan. Fungsinya fungsi sepenggal. Jadi continue di R kecuali mungkin di X sama dengan 0. Ya. Terus kita cek kekontinuannya di X sama dengan 0. Pertama cari F0, itu berarti pakai yang X tambah A min 1, 0 dikurang A dikurang 1 sama dengan min A min 1. Terus limit kirinya pakai yang X tambah A kurang 1 juga, jadi A min 1. Terus yang maaf Pak, kayaknya ini ada yang salah. Harusnya ini A itu harusnya. Iya. A itu A min 1 harusnya. Yang nomor F0-nya. Oh iya Pak. Maaf ya Pak. Ya nggak apa-apa. A min 1. Terus yang limit kanannya X kuadrat tambah A kuadrat min 3. Masukkan 0 jadi A kuadrat min 3. Terus berarti ini juga salah ya Pak. Ini harusnya, maka agar F continue di R, F0-nya sama dengan limit kiri sama dengan limit kanan. Ya. Ini harusnya A-1 sama dengan A-1 ya. A-1 sama dengan A kuadrat min 3. Jadi di sini harusnya A-1 sama dengan A kuadrat min 3. Ya. Jadinya A kuadrat min A min 2. Ya. A kuadrat min A min 2. Jadi A plus 1. A plus 1 A min 2. A min 2. Jadi A-nya sama dengan min 1 atau A sama dengan 2. Ya, betul. Jadi jawabannya A sama dengan min 1 atau A sama dengan 2. Ya, betul itu. Jadi ada kekeliruan tadi di situ, tapi secara ini konsep sudah oke ya. Cuma nanti dikoreksi saja. Gitu. Oke, udah benar ya. Tapi ada koreksi sedikit di situ ya. Oke. Oke, bagus. Nanti teman-temannya juga tolong diinikan ya. Oke, nomor 1 sudah dikerjakan. Ada sedikit kekeliruan, tapi sudah secara konsep sudah benar. Sekarang soal nomor 2. Siapa yang mau mengerjakan kelompoknya? Kelompok 4, 5, 6. Siapa yang mau? Kelompok 4 boleh, Pak? Boleh, silakan. Izin share screen ya, Pak? Ya. Apakah sudah terlihat? Ya. Ya, silakan. Jadi, tentukan daerah kekontinuan fungsi f dengan fx sama dengan akar 5 minus 2 per x. Nah, fungsi fx merupakan fungsi akar, jadi daerah kekontinuannya merupakan daerah asal dari fungsi fx. Daerah asal fungsi fx yaitu dipenuhi dengan 5 minus 2 per x, nilainya lebih dari atau sama dengan 0, dan nilai x-nya tidak sama dengan 0. Kemudian dijabarkan, diperoleh nilai X-nya lebih dari atau sama dengan 2/5 dan X-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi daerah kekontinuan fungsi fx yaitu negatif tak hingga sampai 0 gabungan 2/5 lebih dari atau sama dengan kurang dari tak hingga. Oke, benar. Ya, sudah benar, bagus. Ya. Terima kasih, Pak. Benar. Ya.
Jadi itu daerah kekontinuannya. Kemudian soal nomor 3. Adakah kelompok yang bersedia menyajikan jawabannya? Ini kaitannya dengan bilangan bulat yang terbesar yang kurang sama dengan X ya. Bilangan bulat terbesar lah. Nah, fungsi bilangan bulat terbesar. Ini kelompok berikutnya 7, 8, 9, 10 ya. Ada 4 kelompok nih saya tugaskan. Adakah yang mau menjawab? Halo, bagaimana kelompok 7, 8, 9, 10? Nyaut dong. Tidak bisa semuanya? Keempat-empatnya? Atau belum paham benar apa maksudnya gitu? Halo? Ada yang mau menjawab? Silakan. Halo? Enggak, kalau misalkan pada nggak ngerti ya bilang aja nggak ngerti gitu supaya kita nggak tunggu-tungguan gitu. Belum paham, Pak. Saya belum paham, Pak. Oh, belum paham. Oke, kalau semuanya belum paham ya nanti saya jelasin dulu ya. Ini dulu, fungsi bilangan bulat terbesar. Jadi ini penjelasan dulu. Nah, fungsi bilangan bulat terbesar X ya. Ini nilainya kan tidak kontinu. Kita tahu bentuknya kayak tangga ya. Jadi dia nilainya sama dengan N kalau N itu ada di antara X ada di antara N dengan N plus 1. Ini ya. Jadi kalau ngelihat begini, ini kan kita udah tahu bahwa nilainya itu sama dengan min 1 kalau dia ada di antara min 1, 0. Kemudian dia bernilai Mohon 0. maaf, Ya. share screen-nya belum terlihat, Pak. Belum ya. Oke. Ini fungsi bilangan bulat terbesar kan seperti ini. Dia 0 kalau X ada di antara ini. Kemudian dia bernilai 1 kalau di antara ini. Nah, kita tahu bahwa bilangan bulat terbesar itu tidak kontinu di sini ya. Di 0, di 1, pokoknya di tiap bilangan bulat ya. Ini dan seterusnya. Jadi dia tidak kontinu di setiap bilangan bulat. Ya. Jadi artinya apa? Jadi artinya kalau misalkan saya punya fungsi bilangan bulat seperti ini, gitu. Ini, kalau saya punya fungsi fx sama dengan bilangan bulat ini, kemudian saya batasi nilainya antara 0, 10 gitu. Maka ada berapa titik di mana, nah di dalam selang ini ada berapa titik? Ya, pertanyaan. Ada berapa titik? Ada berapa nilai A ya? Nilai A, di mana A-nya ada di antara 0 sampai 10, yang fungsi F-nya, fungsi fx tidak kontinu. Pertanyaan dulu, ada berapa?
5, Pak. 5. Dari mana tuh? 10. Kan di 0 kan? Di 1, di 2, Ada di 11, Pak. 3, di 11, 4. Pak. Ada sebanyak? 11. Ada 11 kan? 11 titik ya. 11 titik di mana fungsi itu tidak kontinu. Di mana f tidak kontinu. Kenapa? Karena fungsi f ini tidak kontinu di setiap bilangan bulat kan? Ya kan? Kalau bilangan bulat terbesar ini. Iya, Pak. Terus dia di setiap bilangan bulat itu. Loncat kurvanya. Jadi di 0 dia loncat, di 1 dia loncat, di 10 pun dia loncat. Jadi dia tidak kontinu di 11 titik ya. Itu pertanyaan saya kan dari 0 sampai 10 ya. Nah, sekarang kalau bilangan bulatnya diganti dengan 2x gitu. Gimana tuh? Bilangan bulatnya diganti dengan 2x. Dimasukin ke yang X-nya ya, Pak. Nah, kan jadi kalau misalkan kan kita mulainya 0 kurang sama dengan A kan gitu ya. Kurang sama dengan 10. Nah, kalau 2A jadinya gimana? 5, Pak. 2A kurang sama dengan apa? 0 terus 5. 0 sama 10. 0? 20 dong. 0 sama 10. 20. Iya. 20. Ya kan? Artinya kalau A-nya di sini kan. Kalau 2A ya artinya dari 0 sampai 20 kan gitu. Ya enggak? Iya. Nah, ini kalau misalkan ini saya inikan begini gitu. Kan jadi begini kan? Jadi 2A-nya ada di antara 0 sampai 20. Jadi ada berapa titik kalau gitu jawabannya? 21. 21 titik. 21. Di titik-titik mana saja? 0. 0, setengah, 1, 3/2 kan gitu. Dan seterusnya sampai 10. Nah, itu ada berapa titik tuh? 21. Kenapa? Karena dia loncatnya tiap setengah ini kan. Setiap setengah itu dia loncat gitu. Nah, sekarang kalau kalau fx sama dengan 2x ya. Jadi kalau fx sama dengan bilangan bulat terbesar 2x, ini ada sebanyak, kalau di rentang yang kita ambil itu dari 0 sampai 10, ini ada 21 titik. Kenapa? Karena fungsi itu loncat setiap perubahan setengah satuan. Jadi setiap dari 0 sampai setengah, dari setengah sampai 1 dia loncat lagi, dari 1 sampai 3/2 dia loncat lagi, dan seterusnya. Ini untuk ini. Nah, sekarang kalau fungsi fx-nya sama dengan x/2 gimana tuh? Kalau x sama dengan x/2. Saya ubah sekarang fungsinya. Diamati tetap dari 0 sampai 10. Ada berapa titik dia tidak kontinu? 6. 6, Pak. Tinggal dari 0 kan gini kan kita punya begini kan. A kurang dari 10. Nah, sekarang A/2 kan. A/2 ada di antara 0 sampai 5. 5 kan. Nah, ini kan tinggal beginiin aja kan. Nah, nilai ini yang bulat-bulatnya ada sebanyak 6 kan. 6 titik yang bulat-bulat. Karena 0 sampai 5 kan ada 6 bilangan bulat kan. Jadi di sini jawabannya 6 titik. Dan masih banyak lagi diganti fungsi-fungsinya ya. Jadi soalnya ini bisa diganti bilangannya fx-nya bisa sama dengan, bisa saja nanti soalnya dalam bentuk 2x tambah 5 misalkan gitu. Nah, misalkan diamati dari 0 sampai 10 atau berapalah. Ada berapa titik di mana dia tidak kontinu. Kalian bisa hitung itu. Ada berapa banyak titiknya ya. Caranya ya lakukan seperti ini. Itu cara mengetahui banyaknya titik ketidakkontinuan di suatu fungsi bilangan bulat terbesar. Nah, kemudian satu lagi yang ingin saya tanya. Kalau saya konsep ini ya. Diketahui
fungsi F selalu kontinu di R. Di R. Ini yang pertama ya. Kedua, fungsi G juga selalu kontinu. Pertanyaan saya yang nomor A. F plus 3G. Ini kontinu nggak di R? Pertanyaan kontinu di R. Ya atau tidak? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Kontinu. Pak. Alasannya kenapa? Ada teorema yang menyatakan itu kan, bahwa penjumlahan dua buah fungsi yang kontinu pasti kontinu kan gitu. Perkalian dengan konstanta juga akan menghasilkan fungsi yang kontinu. Dan dijumlahkan juga kontinu. Jadi ini jawabannya adalah ya, kontinu di R ya. Sekarang pertanyaan nomor B. Pertanyaan nomor B, kalau saya tanya F, G, X, kontinu nggak dia di R? Jawab. Kontinu, Pak. Kontinu. Apa yang membilang dia kontinu? X kontinu di G, hasilnya kan bilangan real ya, Pak. Terus akhirnya ya F-nya kontinu di G karena F-nya selalu kontinu di real. Iya, itu alasannya. Menggunakan teorema kekontinuan fungsi komposit ya. G itu selalu kontinu di real, sedangkan F itu juga selalu kontinu di real. Gx-nya kan real kan. Jadi F itu karena dia selalu kontinu di real, artinya secara umum F dot G itu kontinu juga. Gitu. Oke, jadi itu. Nah sekarang nomor C, pertanyaan ya. Fx kuadrat tambah 3Gx kuadrat pangkat 3. Kontinu nggak dia? Kontinu, Pak. Kontinu, Pak. Kontinu ya. Kenapa kontinu? Teorema menyatakan bahwa kalau suatu fungsi dikalikan dengan fungsi tertentu kan F kuadrat kan sama saja dengan fungsi F dikalikan fungsi F ya. Perkalian fungsi itu kan kontinu hasilnya. Jadi kalau G pangkat 3 itu kan perkalian dari fungsi G 3 kali. Dimana kalau hasil perkalian fungsi selalu kontinu. Penjumlahan dari fungsi juga kontinu. Jadi secara umum nomor C juga kontinu. Nah sekarang kalau saya punya begini. 2Fx dibagi Fx tambah Gx. Kontinu jika Fx plus Gx tidak sama dengan 0. Enggak, kalau enggak secara umum, kontinu enggak dia? Tidak selalu, Pak. Ya, itu jawabannya tidak selalu. Kenapa tidak selalu? Karena pembaginya bisa saja menjadi 0. Ya, ini penyebabnya. Yang membuat dia menjadi tidak kontinu. Dia tidak boleh terjadi pada saat Fx plus Gx yang sama dengan 0. Jadi otomatis dia karena tidak terdefinisi di situ, ada kemungkinan dia tidak kontinu di situ. Yaitu di X di mana Fx tambah Gx-nya sama dengan 0. Oke, jadi itu tentang konsep kekontinuan fungsi ya. Jadi operasi-operasi fungsi konsepnya ini. Itu tentang konsep, kemudian apa lagi? Kalian ada lagi yang masih belum kalian pahami? Oke, kalau tidak, saya kira kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya kira cukup sampai di sini dulu ya.
responsi kita. Jangan lupa kerjakan soal apa namanya itu ya. Kan tiap minggu ada itu. Latihan terstruktur, Pak. Ya. Jadi jangan sampai terlambat ya mengerjakannya. Oke, ada lagi pertanyaan selain ini? Tadi kekontinuan fungsi komposit sudah saya jelaskan. Nanti kalau ada soal ya kalian kerjakan sesuai dengan apa yang saya jelaskan gitu ya. Terutama kalau misalkan fungsinya tidak memenuhi sifat teorema ya. Tapi kalau dia memenuhi teorema nggak usah capek-capek kita ngerjain dengan cara limit kiri limit kanan. Pakai aja teorema. Tapi kalau teoremanya tidak dipenuhi baru kita pakai cara yang biasa, yaitu cari limit kiri, limit kanan, dan nilai fungsi di titik itu. Oke, kalau tidak ada, ini karena waktu juga, saya kira cukup sampai di sini ya penjelasannya. Selamat belajar, selamat siang. Saya tutup pertemuan kita kali ini. Sampai nanti. Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.